彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka di dalam gua. Kegembiraan melintas di matanya. Kedua tangannya segera membentuk segel yang aneh dan tangisan yang agak tidak biasa dikeluarkan dari mulutnya. Tubuh Old Ground Demon Ghost bergetar tiba-tiba mengikuti emisi teriakan ini. Segera, roh yang tersisa di kepalanya tampaknya telah dihancurkan dengan paksa oleh sesuatu yang tidak terlihat. Logam cair dengan suhu sangat tinggi mendarat di mayat dan segera membentuk gelombang kabut putih, bau yang membara dipancarkan. Namun, kulit yang bersentuhan dengan cairan tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Setelah penyempurnaan sebelumnya, kekuatan tubuh boneka sudah mencapai tingkat yang kuat. Kekuatan spiritual menyapu boneka ini seperti air banjir sementara solusi emas gelap perlahan-lahan mengotori seluruh tubuh. Dalam sekejap, asap kabut putih berbau menyebar dari tubuh boneka itu. Suara cici yang dipancarkan ketika suhu tinggi membuat kontak dengan kulit seseorang menyebabkan pori-pori seseorang untuk berdiri. Warna putih keabu-abuan digantikan oleh warna emas gelap ketika cairan benar-benar tersebar di atas boneka. Cahaya emas yang berkelap-kelip memberi kesan aneh bahwa itu sulit. Cahaya perak yang tiba-tiba muncul tidak diabaikan oleh Xiaoyan. Transformasi ini membutuhkan waktu sekitar 10 detik. Setelah itu, boneka perunggu gelap berubah menjadi perak mengkilap. Namun, masih ada sedikit kilau perunggu di dalam cahaya perak. Namun demikian, itu bisa diabaikan jika dibandingkan dengan cahaya perak besar. Ketika cahaya perak mencapai puncaknya, tiba-tiba berhenti. Aura yang meningkat itu juga tiba-tiba terhenti. Segera cahaya perak meredup dan semua cahaya tampak memasuki boneka itu. Meskipun cahaya perak telah redup, Xiaoyan merasakan bahwa aura bonekanya belum berkurang sama sekali. Jelas, hamburan cahaya perak semacam ini adalah taktik kecil yang mencegah boneka itu terlalu mencolok mata. Boneka itu perlahan-lahan berdiri di dalam api hijau giok. Setelah itu, mengambang di udara tanpa meminjam kekuatan apapun untuk mendukungnya. Itu tidak bergerak sedikitpun dan matanya dua lubang hitam kosong. Xiaoyan dengan lembut menggigit ujung lidahnya. Setetes darah segar yang mengandung kekuatan spiritual melayang keluar. Secara akurat mendarat di dahi boneka dan perlahan-lahan menembus tubuhnya. Tinju itu terlempar ke depan dan ruang di depan Earth Demon Wayang mulai terdistorsi. Bola meriam udara dengan keras menabrak magma. Segera, suara yang menggugah jiwa bergema di atas dunia ini. Kekuatan tinjunya sebenarnya ini menakutkan. Sky Demon Puppet ini memang layak menjadi senjata pembunuh yang diturunkan dari zaman kuno. Kekuatan pembunuhan yang begitu kuat sesuai dengan kata, mengerikan, yang sempurna. Selain itu, boneka saat ini dari Xiaoyan hanya mencapai level Earth Demon Wayang. Panas meletus di mata Xiaoyan saat dia berpikir sampai titik ini. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil tulang surgawi darah tulang setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahwa kemungkinannya tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisi lelahnya setelah memperbaiki Earth Demon Wayang membuat kemungkinan itu lebih buruk. Selain itu, Xiaoyan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil darah surga tulang surga.
Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini pasti bukan sesuatu yang bisa berhasil diselesaikan pada upaya pertama. Ini adalah waktunya. Sebuah gumaman rendah ditularkan dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi dengan jaket berwarna putih, menyebabkan dia tampak sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam, "Kalau begitu, kita akan mulai." Suara petir yang bergemuruh menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah buram. Sosoknya menjadi blurrier. Ada tangga yang terbuat dari bebatuan di suatu tempat di tengah-tengah Akademi Batin. Di bagian atas tangga batu adalah platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari Akademi Batin. Siswa biasa dilarang masuk. Jika seseorang mengangkat kepala saat berada di Akademi Batin untuk melihat tempat ini, orang akan melihat sebuah platform kecil yang hanya didukung oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh Akademi Batin dengan berdiri di platform ini. Demikian pula, tempat ini bisa dilihat oleh semua orang di dalam Inner Academy. Tangga dan platform sudah dibangun sejak lama. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah digunakan untuk berlatih. Oleh karena itu, siswa biasa dilarang memanjatnya. Namun, Suqian meminjamkannya kepada Xiao Yan saat dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena itu telah digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai area pelatihan. Apakah dia benar-benar menyempurnakan pil obat? Aku sudah lama mendengar bahwa senior Xiao Yan tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika aku bisa melihat dia menyempurnakan pil obat hari ini, hehe, aku akan punya modal untuk menyombongkan diri ke klan aku ketika aku kembali di masa depan. Karena banyak percakapan pribadi yang tersebar di Akademi Batin seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebaliknya, mereka berlari keluar dari kamar mereka. Setelah itu, mereka datang ke wilayah yang luas, mengangkat kepala mereka, dan melihat ke arah platform batu di kejauhan. Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka saat mereka melihat sosok berwarna hitam yang agak kurus. Setelah pertempuran sengit antara dia dan roh neraka tanah tua, posisi Xiao Yan di dalam hati para siswa Akademi Batin ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa tetua tidak bisa menandingi. Cukup banyak tokoh manusia berdiri di pavilion tinggi tidak jauh dari panggung batu. Semua orang ini mengenakan lencana serupa di dada mereka. Mereka mengejutkan anggota Panes Gate. Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin, melihat ke Xiao Yan. Nafas yang membawa beberapa panas merembes keluar dari hidung Xiao Yan. Kuali medum berwarna crimson, ditutupi gambar binatang, mendarat dengan keras di atas panggung batu. Perasaan berat itu hampir menyebabkan platform rock bergetar. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam saat dia melihat kuali obat di depannya. Dia membuka mulutnya dan sekelompok api hijau jade diludahkan. Dengan jentikan jarinya, nyala itu membawa ekor indah yang menerobos masuk ke dalam kuali obat. Segera meletus sekali di dalam. Api ganas berulang kali bergejolak di dalam kuali obat. Meningkatnya suhu menyebabkan tempat ini secara bertahap menjadi lebih panas. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya saat nyala api naik. Bahan obat langsung mulai hanyut dari cincin penyimpanannya satu demi satu. Mereka muncul di udara di atas platform batu di bawah penutup doukinya. Mereka tampak seperti gugusan cahaya kecil yang tampak sangat indah ketika dilihat dari bawah. Heaven Soul Blood Bone Pill, tingkat 7 pil obat. Ini memiliki efek ajaib yang mengejutkan dalam memperbaiki konstitusi seseorang dan meningkatkan bakat melatih seseorang. 10 jari Xiao Yan semua menjentikkan seketika api menelan naga darah Ganoderma. Seseorang dapat menyaksikan ketika banyak titik cahaya yang tergantung di udara segera membagi diri menjadi string 10. Mereka segera dilemparkan ke dalam kuali obat sebelum mereka mulai mengisi kenyala api tanpa ragu-ragu, satu demi satu. The Dragon Blood Ganoderma memiliki sifat dingin. Itu akan dihancurkan setelah kontak dengan api. Jika seseorang ingin memperbaiki cairan obat di dalamnya, seseorang harus menggunakan kegelapan gelap di dalam item obat lain. Bahan-bahan yang telah dilemparkan ke dalam kuali obat sebelumnya adalah barang-barang penetralisir yang telah disiapkan.
Mempersempit begitu banyak bahan obat pada saat yang sama keras pada kekuatan spiritual seseorang. Namun, beruntung bahwa Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk mencoba ini. Banyak bahan obat yang telah mengisi ke dalam api mulai bergetari layu dalam beberapa napas datang ke dalam kontak dengan api hati teratai Glazed. Akhirnya, tubuh yang sebenarnya diubah menjadi bubuk. Tetesan cairan obat murni mulai menetes ke bawah. Akhirnya, mereka bergabung di bawah kendali yang tepat dari Xiao Yan Spiritual Strength. Setelah itu, mereka secara seragam mendarat di darah naga Ganoderma yang keriput. Tetesan cairan obat mulai perlahan memudarkan warna darah merah dari Dragon Blood Ganoderma. Kulitnya yang berwarna darah dikuliti sepotong demi sepotong. Ini berlanjut hanya sesaat sebelum warna naga darah Ganoderma menjadi warna putih pucat. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan pada Dragon Blood Ganoderma yang telah berubah menjadi putih pucat. Esensi asli dari darah naga Ganoderma tidak berada di dalam tubuhnya, tetapi di kulit yang berwarna darah. Itulah yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tulang surga jiwa darah. Beberapa tetes cairan obat putih pucat jatuh pada kulit merah darah, dan kulit diam-diam meleleh di bawah suhu konstan. Beberapa menit kemudian, seukuran tinju cairan berwarna darah muncul di dalam kuali obat. Banyak riak energi berulang kali bertabrakan dengan dinding kawah obat, dan suara keras berulang kali bergema di seluruh Akademi Batin. Pada saat ini, hampir semua orang yakin bahwa itu sepertinya ada masalah selama penyempurnaan. Tetua pertama, apa yang kita lakukan? Seorang elder bertanya dengan lembut saat dia melihat batu platform. Bagian yang paling penting dari memperbaiki pil obat adalah dengan sempurna menggabungkan berbagai kekuatan obat dalam banyak bahan obat. Proses merger ini perlu dijaga dengan kontrol yang tepat. Itu sebabnya spiritual strength adalah hal yang paling penting dalam menentukan pencapaian seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang telah terjadi kali ini tampaknya telah melampaui harapan Xiao Yan. Alasannya adalah bahwa itu setiap langkah yang diambil sebelumnya benar-benar dilakukan dengan mengikuti apa yang dinyatakan pada rumus obat. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Namun, masalah masih terjadi. Jelas, ada sesuatu yang belum dikendalikan olehnya saat mengikuti langkah-langkah ini. Xiao Yan sebelumnya juga sama tidak menyadari langkah dia menyimpang dari. Namun, dia tiba-tiba memahami seketika api itu melonjak di kedua matanya. Masalahnya bukan berasal dari bubuk obat atau cairan obat yang telah ia perbaiki. Sebaliknya, itu berasal dari setetes darah hijau merah. Setetes darah hijau merah ini disempurnakan dari mayat kering Demon Beast. Energi liar, kekerasan yang terkandung di dalamnya telah jauh melebihi persyaratan yang dipenuhi untuk penyempurnaan pil darah surga tulang surga. Apa yang terjadi? Banyak sesepuh di langit mengungkapkan wajah terkejut saat mereka melihat ke platform batu. Setelah itu, semuanya mulai terlibat dalam bisikan pribadi. Sukian dan dokter peri kecil saling bertukar pandang. Ekspresi serius terlintas di mata mereka. Melihat tekanan ini, sepertinya pemilik darah esensi ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan ketika masih hidup. Bahkan mungkin peringkat 8 makhluk tak tertandingi. Di mana Xiao yang mendapatkan tangannya di atas darah Magical Beast yang sangat tinggi. Sementara semua orang tercengang, tidak ada yang menyadari bahwa itu mata seperti permata Xian, yang berdiri di samping dokter peri kecil, mulai melepaskan cahaya ungu yang aneh ketika tekanan itu muncul. Pada saat ini, tatapan Xiao Yan erat-erat terkunci pada darah hijau merah. Aku tidak percaya aku tidak bisa menundukkanmu. Xiao Yan mengatupkan giginya saat dia melihat cairan berwarna merah darah. Dia menjentikan jarinya dan cairan itu berubah menjadi sosok merah yang dilemparkan ke dalam darah hijau merah. Kekuatan, liar kekerasan dari darah hijau merah melemah saat cairan obat berwarna darah dilemparkan. Namun, tekanan mulai bangkit kembali segera. Selain itu, tampaknya tekanan itu merembes keluar dari darah, menjadi semakin kuat dan kuat karena pelanggaran berulang Xiao Yan. Pada akhirnya, pandangan Xiao Yan menjadi agak redup. Dia samar-samar dapat melihat kepala binatang yang sangat buas dan besar menerkam keluar dari kuali obat saat dengan kasar datang ke arahnya. Kepala binatang ilusi itu tidak muncul, tapi tenggorokan Xiao Yan masih memancarkan erangan tertahan rendah. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam. Kejutan di matanya menjadi lebih padat. Dia juga bersukacita sedikit di tengah guncangan ini. Untung dia tidak sembarangan menelan darah ini.
Kalau tidak, apakah tubuhnya tidak akan berubah menjadi kekacauan oleh benda ini? Penyempurnaan pil obat juga telah terganggu oleh darah sialan ini. Jika dia tidak dapat mengeluarkan tekanan dari dalamnya, dia tidak akan pernah berhasil memperbaiki pil obat ini. Semua orang yang melihat ekspresi serius di wajah Xiao Yan di atas panggung batu tahu bahwa itu masalah yang sangat besar tampaknya telah muncul. Aku bertanya-tanya di mana kakak Xiao mendapat tangannya pada darah esensi binatang ajaib ini. Itu benar-benar mengandung tekanan seperti itu.